Judul, Reebok, Jejak Langkah Sang Juara. Genre, drama olahraga, inspirasi, dan perjalanan pribadi. Setting, Kota Jakarta, masa kini. Dunia urban yang sibuk, penuh tantangan dan peluang. Tokoh utama, Arga, 22 tahun, pelari muda berbakat dari keluarga sederhana. Ia bercita-cita menjadi atlet maraton profesional, tapi terkendala fasilitas dan dukungan. Arga selalu memakai sepatu Reebok lama peninggalan ayahnya, pelari veteran yang kini sudah pensiun. Prolog, sepatu tua, semangat baru. Sepatu Reebok klasik yang sudah usang itu, menurut Arga, bukan sekadar alas kaki. Ini warisan, ini janji bahwa aku bisa lebih cepat, lebih kuat, dan tak akan menyerah. Meski sering dicemooh karena pakai sepatu lama, Arga tetap berlari setiap pagi di jalanan Jakarta, melewati keramaian dan polusi, mengejar mimpinya. Bab 1, Undangan Tak Terduga. Suatu hari, Arga mendapat undangan untuk ikut kompetisi lari jalan raya tingkat nasional dengan hadiah beasiswa dan sponsor besar. Namun ada syarat, peserta harus memakai sepatu terbaru dari sponsor resmi. Arga tidak punya uang untuk membeli sepatu baru, dan ia merasa percaya diri dengan Reebok lamanya. Tapi sebuah pilihan harus dibuat, kompromi dengan keadaan, atau tetap setia pada warisan ayahnya. Bab 2, Lintasan dan Perjuangan. Arga bertemu dengan Maya, pelatih muda yang melihat potensi besar dalam dirinya. Maya memberinya sepasang sepatu Reebok model terbaru, sekaligus mengajarkan teknik lari dan strategi mental. Arga belajar bahwa sepatu bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kepercayaan diri. Dengan sepatu baru itu, ia mulai memperbaiki catatan waktunya dan mengasah stamina. Bab 3, Momen Penentuan. Di hari lomba, Arga berdiri di garis start. Sepatu Reebok terbaru menyala di bawah cahaya pagi. Namun, saat lomba berlangsung, sepatu kanan Arga mengalami robek di bagian sol. Tidak ingin menyerah, Arga melepas sepatu baru itu dan melanjutkan lari dengan sepatu lama peninggalan ayahnya yang ia bawa di tas. Dengan langkah berat, tapi semangat membara, Arga mengejar pelari di depannya. Di kilometer terakhir, ia memacu diri, melewati batas kemampuan. Epilog, Jejak Sang Juara. Arga finish di posisi ketiga. Meski bukan juara pertama, ia mendapat penghargaan khusus untuk semangat dan keteguhan hati. Ia sadar, bukan sepatu yang membuatnya hebat, tapi keyakinan dan kerja keras. Sepatu Reebok klasik dan terbaru kini berdampingan di raknya, simbol perjalanan dan harapan. Pesan akhir, Reebok bukan hanya soal sepatu. Ini tentang perjalananmu, jejak langkahmu, dan cerita yang kamu buat setiap hari. Kalau kamu suka, aku bisa buat cerita lanjutan tentang Arga, misalnya persiapannya menuju Olimpiade, tantangan baru, atau cerita dari perspektif pelatih Maya. Mau lanjut atau bikin cerita Reebok dengan gaya berbeda? Anda bilang, lanjutkan. ChatGPT bilang, oke, kita lanjut ke cerita lanjutan Arga dan Maya, fokus ke perjalanan mereka menuju Olimpiade dan tantangan baru yang lebih besar. Judul, Reebok, Langkah Menuju Olimpiade. Setting, Jakarta, kemudian ke berbagai kota di Indonesia dan luar negeri, tempat Arga menjalani pelatihan dan kompetisi internasional. Tokoh utama, Arga, pelari muda penuh semangat yang kini sudah mendapat perhatian nasional. Maya, pelatihnya yang berdedikasi dan terus mendukungnya dari balik layar. Bab 1, Mimpi yang Lebih Besar. Setelah kompetisi nasional, Arga mulai mendapatkan sponsor resmi Reebok dan kesempatan ikut seleksi atlet nasional menuju Olimpiade. Namun, tekanan dan ekspektasi juga meningkat. Arga sering merasa lelah, terkadang ragu, dan takut gagal. Maya selalu ada untuk mengingatkan. Langkah kecil setiap hari yang akan membawamu ke garis finish terbesar. Bab 2, Pelatihan dan Persahabatan. Arga mengikuti pelatihan intensif di Bali, ditemani pelari-pelari terbaik Indonesia. Ia bertemu dengan teman-teman baru, saingan, dan belajar arti persahabatan sejati dalam olahraga. Di antara latihan keras, Arga mengalami cedera ringan yang membuatnya harus istirahat. Maya mendorongnya untuk tidak menyerah dan fokus pada pemulihan. Bab 3, Ujian di Luar Negeri. Arga mengikuti ajang internasional di Tokyo dan Singapura. Ia merasakan atmosfer lomba yang berbeda, kecepatan, teknologi, dan mental juara dunia.